Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, tentu berkaitan juga dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang proses penyembelihan Ismail. Ya, ini adalah kejadian besar yang sehingga diabadikan. Setiap tahun kita mengadakan kurban, hari kurban Idul Adha, ya Idul Adha, di mana kita disunahkan atau disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, tidak lain dalam rangka untuk memperingati kejadian besar, yaitu Ibrahim pernah ingin menyembelih anaknya. Dan cerita tersebut, di balik peristiwa tersebut banyak sekali pengorbanan yang dikorbankan baik Ibrahim maupun Ismail alaihissalam. Kisah tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, ya, ayat 102 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, tatkala sang anak sudah dewasa, itu sudah mampu bekerja bersama Ibrahim, itu sudah, istilah kita, sudah jadi orang, sudah siap melanjutkan tugas ayahnya, sudah bisa diajak kerja sama oleh ayahnya, itu di masa remaja. Ya, di masa remaja, tiba-tiba Ibrahim bermimpi, ya, bermimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Dia menyembelih anaknya. Bagi tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Maka dia pun datang kepada anaknya, dia berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk." Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, ya. Fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kita ingin gambarkan tentang kisah ini. Jadi Ibrahim alaihissalam, ya, punya anak Ismail, sudah kita ceritakan pada pertemuan kemarin, ya. Ismail lahir sekitar tatkala Ibrahim usianya 83 lebih atau 83 tahun. Kemudian harus terpisah dengan Ismail, diletakkan di kota Mekah. Kemudian Ibrahim bolak-balik tengok Ismail. Dalam satu kondisi, suatu saat dia datang nengok anaknya Ismail tatkala masih remaja, dan dia ingin menyembelih putranya. Tatkala itu umur Ibrahim sekitar 100 tahun, Ismail sekitar belasan tahun, ya, masih remaja. Dan itulah puncak-puncak seorang ayah sangat sayang kepada anaknya. Tentu setiap umur ayah sayang sama anaknya. Tapi kalau anaknya sudah remaja, sudah jadi orang, sudah gagah, sudah siap mengemban dakwah misalnya, sudah siap melanjutkan tugas ayahnya, saat-saat itulah sang ayah benar-benar hatinya terikat dengan sang anak. Ya. Kalau anak, mungkin taruhlah kita ada orang anaknya meninggal usia mungkin 5 tahun, dia tentu sangat sedih. Tapi bagaimana kalau sang anak misalnya usia sudah 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, kemudian sudah nampak kegagahannya, kemudian meninggal dunia, itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya kecuali tatkala Ismail sudah mencapai usia yang tepat, yang di saat itu benar-benar kecintaan Ibrahim memuncak kepada putranya Ismail, ya. Jadi benar ujiannya berat. Ya. Bisa jadi ini lebih berat daripada ujian Ibrahim dilempar di lautan api. Benar, lempar lautan api ancamannya kematian, tetapi betapa banyak orang lebih sayang kepada putranya daripada dirinya sendiri. Dia mengorbankan bahkan jiwa dan raganya untuk anaknya, ya, untuk anaknya, ya. Bahkan sebagian ulama dia mengatakan kali itu Ismail masih anak satu-satunya. Ishak belum lahir. Ishak belum lahir, ya. Yang zahirnya seperti nanti kita datangkan ayat menunjukkan Ishak belum lahir. Jadi masih anak tunggal tatkala itu. Ya, kita bayangkan, jadi anak remaja, anak tunggal satu-satunya yang dinanti-nanti kelahirannya puluhan tahun,
Kadang sudah remaja, sudah saat-saatnya disayang-sayangi, tiba-tiba disuruh untuk disembelih. Ini ujian sangat berat bagi Ismail. Sekali lagi, Ismail diberi gelar Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Kemudian beliau bermimpi, ya, beliau bermimpi. Dan kita tahu mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Wahyu, sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah, bertingkat-tingkat. Yang paling rendah mimpi. Ini paling rendah. Yang kedua, malaikat menyampaikan wahyu. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, dalam hadis, yaitu malaikat Jibril mewahyukan ke dalam hatiku. Anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Jadi yang kedua yaitu malaikat memberi wahyu. Malaikatnya enggak kelihatan, tapi malaikat meniupkan sesuatu di hati sang nabi. Yang ketiga, malaikat menjelma jadi laki-laki, seperti malaikat Jibril berubah menjadi Dihya al-Kalbi atau jadi Arab Badui, kemudian bertemu dengan nabi menyampaikan wahyu. Yang keempat, ya, wahyu datang seperti bunyi lonceng yang keras. Ini tingkatan yang keempat. Jadi Nabi kadang-kadang di musim dingin datang wahyu seperti mendengar lonceng yang sangat keras sampai Nabi keringatan dan terasa berat tatkala menerima wahyu tersebut. Yang kelima, wahyu datang dalam malaikat dalam bentuk yang asli. Seperti Nabi pernah lihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk yang asli. Ya, yang keenam yaitu Allah berbicara langsung kepada Nabi tersebut. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam, wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya derajat wahyu paling rendah adalah mimpi. Ibrahim mimpi sekali, dia mimpi, dalam mimpinya dia menyembelih Ismail. Meskipun ini derajat mimpi yang paling rendah, tapi Ibrahim langsung nurut. Dia tidak nunggu untuk mimpi 2 kali, tidak nunggu untuk mimpi 3 kali, mimpi sekali langsung dia kerjakan. Dan dia tidak nawar-nawar kepada Allah, ya Allah ada perintah yang lain atau tidak. Ini anakku, aku sangat cinta kepadanya, yang lain aja enggak ada. Ibrahim benar-benar qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia, ya mau apa lagi? Allah perintahkan. Pada perkara yang sangat dia cintai putranya Ismail. Maka dia pun datang kepada Ismail. Kemudian dia berkata kepada Ismail, ya, perkataan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku anni azbahuk, aku sedang menyembelihmu. Subhanallah. Ibrahim tidak mengatakan dzabahtuka, aku telah menyembelihmu dalam mimpiku. Ini mimpi sudah lewat. Tapi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya dalam bentuk fi'il mudhari', itu sedang. Anni adzbahuk, aku menyembelihmu. Jadi seakan-akan mimpi tersebut hadir di hadapan matanya. Aku sedang menyembelihmu. Kemudian Ibrahim dengan penuh kelembutan dia tidak berkata, wahai Ismail, taatlah kepadaku, jangan kau langgar perintahku. Ini berat tapi kau harus taat. Tidak. Dia menyampaikan dalam bentuk tawaran kepada putranya. Ya, fanzur madza tara. Lihatlah wahai Ismail, bagaimana menurutmu? Tidak ada paksaan. Dia mengatakan, saya mimpi, kau tahu kan mimpi Nabi adalah wahyu, saya menyembelihmu. Dan Ismail paham bahwasanya ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dia. Tapi ayahnya datang dengan tawaran, bukan perintah. Fanzur madza tara. Lihatlah bagaimana menurutmu. Subhanallah, menakjubkan ini Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ismail juga tidak kalah menakjubkan. Ismail berkata, ya abatif alma tu'mar. Dia tidak mengatakan, ya ayah, saya belum kawin, ya ayah, saya belum ini, belum anu, saya belum, enggak ada ya, enggak ada. Dia langsung berkata, if alma tu'mar, wa ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Kita kagum dengan Ibrahim dan kita juga tidak kalah kagum dengan Ismail. Ibrahim ya jelas dia seorang nabi dan sudah diuji dengan berbagai ujian, udah lulus ujiannya. Ismail baru kali diuji, pertama kali diuji langsung juga disuruh disembelih. Tapi luar biasa Ismail, ya. Ternyata dia juga luar biasa. Dia berkata, ya abati, dengan tenangnya dia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Namun dia tidak pede, tidak sombong, dia tidak mengatakan tenang, saya akan enggak. Dia mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku wahai ayahanda insyaallah. Serahkan kepada Allah. Kita enggak ada yang pede dengan iman kita. Kalau para nabi tidak pede dengan iman mereka, semua serahkan kepada Allah. Jangan pernah pede ya. Jangan pernah pede. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya abati, satajiduni if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan dapati insyaallah, dapati aku termasuk orang yang sabar insyaallah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bercerita, jadi tatkala Ibrahim alaihissalam
ingin melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail, maka datanglah syaitan menggoda. Ini riwayat disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tatkala Ibrahim ingin menjalankan perintahnya menyembelih putranya, ya, aradallahu syaitan, yaitu lama Ibrahim atal manasik, datang ke daerah manasik, ya. Jadi waktu ingin menyembelih Ismail, Ibrahim melewati daerah manasik, Mina, ke arah Mina. Ke arah Mina. Dan sampai sekarang ada, kalau kita lewat di areal antara Muzdalifah ke arah Mina, ada semacam tugu dibuat oleh orang-orang, katanya itu tugu, disitulah tempat dulu Ibrahim menyembelih Ismail. Wallahu alam bisawab, kita nggak tahu, tapi sampai sekarang masih ada tugu kecil. Dikatakan oleh orang-orang di situ, ya, bahwasanya itulah lokasi dahulu Ibrahim ingin menyembelih Ismail, tapi saya tidak tahu tentang riwayatnya benar atau tidak. Tapi intinya penyembelihan tersebut terjadi di lokasi Mina. Itu sahih hadisnya, di daerah Mina. Maka Ibrahim alaihissalam datang untuk menyembelih putranya. Ismail sudah menunggu, ya, kan Ismail di Mekah, ya. Aradallahu syaitan inda jamratil aqabah. Tiba-tiba di daerah jamratul aqabah, setan muncul menggoda dia. Entah apa yang digoda, wallahu alam. Cara godanya bagaimana? Apakah dia suruh Ibrahim untuk menawar kepada Allah, atau ingin menunjukkan ini putramu, atau bagaimana? Intinya ingin agar Ibrahim belok, tidak jadi menyembelih putranya. Dan ini ujian berat. Berat bagi Ibrahim, berat bagi Ismail. Maka datang syaitan menggodanya di lokasi Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Maka Ibrahim pun faramahu bisab'i hasayat. Ibrahim lempar 7 kerikil hatta sakha fil ard, sampai hilang, tenggelam dalam bumi. Kemudian Ibrahim melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke arah Mina, ke dalam Mina. Mungkin dari luar Mina menuju ke arah Mina. Dari arah Mekah menuju ke arah Mina. Tsumma aradallahu 'indal jamrati tsaniyah. Muncullah syaitan di jamrah yang kedua. Ya. Faramahu bisab'i hasayat. Maka Ibrahim melempar juga 7 kerikil hatta sakha fil ard, sampai hilang dalam bumi. Tsumma arada lahu 'indal jamrati tsalitsah. Kemudian muncul lagi jumrah yang ketiga. Syaitan muncul lagi, menggoda lagi. Syaitan tidak putus asa menggoda Ibrahim. Dia tidak tahu yang digoda ini Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah. Ya. Maka kemudian siapa tahu berhasil, godaan pertama enggak berhasil, godaan kedua enggak berhasil. Ini menunjukkan kita tahu bahwa setan itu berusaha. Dia tidak putus asa, ya, dalam menggoda manusia. Maka dia menggoda lagi, maka Ibrahim faramahu sab'i hasayat, Ibrahim melempar lagi 7 kali hatta sakha fil ard, sampai kemudian hilang di atas muka bumi. Dari situ kemudian Ibnu Abbas mengomentari kisah ini. Ibnu Abbas berkata, "Syaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Kalian melempar syaitan sebagaimana Ibrahim melempar syaitan, dan kalian mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam. Oleh karena Ibrahim mengatakan, jika seorang melempar jamarat, memang tidak ada syaitan di situ, ya. Tidak ada syaitan di situ, ya. Tetapi dia harus menghadirkan bahwasanya dulu di sini Ibrahim digoda. Makanya kita melempar jamarat, kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Syaitan kecil, godaannya harus kita kalahkan. Gitu, yang harus kita kalahkan. Ingatnya tidak ada setan di situ, jangan sampai seorang kemudian ngamuk, kemudian mana setan, kemudian lempar pakai sendal, sebagian orang gitu, ya. Ambil batu besar lempar setan, yang enggak ada, ya. Jangan sampai kita kesetanan tatkala ingin melempar setan, ya. Ya. Jadi tatkala kita melempar jamarat, kita ingat Ibrahim pernah digoda agar tidak menyembelih putranya. Dan setan menggoda berulang-ulang, ya. Jadi seorang jangan pede, kita enggak tahu kapan kita jatuh dalam genggaman syaitan. Waliyadzubillah. Maka seorang senantiasa berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang dia lolos, imannya lebih kuat, bisa jadi minggu depan imannya jatuh, bisa jadi sebentar sore imannya jatuh, syaitan masuk menggodanya. Maka seorang jangan menghantarkan dirinya pada tempat-tempat yang bisa menjatuhkan dia dalam kubang kemaksiatan. Taib. Akhirnya godaan syaitan pun hilang, ya. Kemudian Ibrahim pun menuju kepada putranya untuk disembelih. Baik. Kemudian Ismail sudah pasrah. Akhirnya Ibrahim, bagaimana proses penyembelihan? Ibrahim sudah siapkan pedang atau kapak yang tajam atau pisau yang tajam. Bagaimana cara menyembelihnya? Falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri. Subhanallah, pasrah. Ibrahim pasrah, anak semata wayang akan meninggal. Ismail juga pasrah, ya. Masih masa remajanya harus selesai, ya, harus selesai.
lagi senang-senangnya harus selesai. Aslama, ini Islam yang benar, benar-benar pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun protesan, enggak ada protes sama sekali, enggak ada. Pasrah tunduk, benar-benar iman mereka luar biasa. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ya. Jadi ditaruhkan pelipisnya begini, Ibrahim dari belakang ya. Ya, atau dibalikkan wajah kepala anaknya supaya apa? Supaya jadi kepalanya Ismail dibalikkan jadi di pelipis mungkin menghadap sana, Ismail dari belakang ingin menyembelih. Dalam rangka apa? Dalam rangka Ibrahim tidak ingin melihat anaknya, wajah anaknya tatkala dia sembelih. Ini suatu penderitaan bagaimana seorang menyembelih anaknya, lihat wajah anaknya kesakitan. Yang kedua, dia tidak ingin Ismail melihat pisau yang dia gunakan untuk menyembelih. Kata para ulama bahwasanya seorang kalau bisa mengerjakan perintah Allah dengan menghilangkan segala rintangan lebih bagus. Ya, tidak usah sengaja untuk mencari kesusahan, tidak. Ya, tidak. Makanya Ibrahim mengatur ya, jadi Ismail diletakkan dibalik agar dia tidak melihat wajah anaknya ketika sembelih, dan Ismail agar tidak melihat pisaunya yang tajam. Tatkala Ibrahim ingin menyembelih, ya tiba-tiba wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu engkau telah menjalankan perintahku. Sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini merupakan ujian yang nyata. Ya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya ada kambing yang datang diutus oleh Allah untuk itu yang disembelih. Ismail tidak jadi disembelih. Ismail tidak disembelih. Tapi perhatikan di sini. Ya, kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata ya. Jadi kita tahu bahwasanya orang beriman pasti diuji. Ini sudah jelas. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ujiannya. Dan saya sering sampaikan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya datangnya ujian, datangnya musibah itu tidak mendatangkan pahala secara langsung, tetapi pahala dilihat dari bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut, ya. Kalau kita menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Adapun seorang dapat musibah tapi dia tidak sabar, dia mencak-mencak, dia marah-marah, protes kepada urusan Allah, maka tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Semua orang diberi ujian, orang beriman, orang kafir juga dapat ujian. Tapi kapan kita dapat pahala? Kalau kita menjikapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Dan perhatikan di sini, ya, Allah memberikan pertolongan kepada Ibrahim di puncak-puncak kesusahan. Ya, di puncak-puncak apa? Kesusahan. Begitu dia mau sembelih, baru Allah kasih pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, berikan solusi. Terkadang solusi tersebut tidak datang dengan segera karena Allah sedang menguji. Allah ingin lihat bagaimana sikap hambanya sebagaimana Ibrahim. Allah ingin lihat apakah Ibrahim benar-benar menjalankan tatkala sudah terbukti dia akan menjalankan, Allah kasih pertolongan. Ya, lihat bagaimana kisah Yakub alaihissalam. Kita bahas tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf hilang, dia berdoa Yusuf enggak kembali. Kemudian Binyamin juga ditahan. Kemudian belum kembali lagi. Kemudian terakhir kakaknya juga ditahan 3 orang. Tatkala itu, ya, malah Yakub sangat percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Yakub alaihissalam, ya bani yadhhabu fatahassasu min rauhillah wa la tayasu min rauhillah. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dia mengatakan, wahai, ya, anak-anakku, pergilah kalian cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya yang putus asa rahmat Allah hanyalah orang kafir. Saat itulah maka Allah beri pertolongan, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah di puncak ujian, tadi Yusuf pertama hilang, nangis terus. Yakub alaihissalam. Kemudian anak kedua juga tertahan, Binyamin. Anak ketiga tertahan, tatkala sudah puncak tiga-tiganya ditahan, baru Allah kasih pertolongan. Oleh karena seorang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah sedang mengujinya. Kita tidak ada yang ingin diuji. Saya juga tidak ingin diuji, tapi ujian itu sudah kepastian. Kita enggak ingin diuji, tapi Allah kasih ujian. Kenapa? Karena banyak dosa kita yang belum kita tidak istighfar, kita tidak minta maaf, mungkin kita istighfar belum diampuni, ya. Maka seorang jangan pede dengan apa yang iman yang dia miliki, ya.
Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam intinya diberi pertolongan oleh Allah tatkala di puncak-puncak kesulitan, puncak-puncak ujian, Allah kirimkan bidzibhin azim, Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya Allah, Ibrahim dipuji oleh orang-orang belakangan. Semua orang muji Ibrahim. Muslimin muji Ibrahim, Nasara, Yahudi semua muji Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang Ishak yang akan menjadi seorang nabi, orang-orang termasuk orang yang saleh. Taib. Saya ingin berhenti sebentar di sini. Sungguhnya ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah. Siapa yang disembelih? Apakah Ismail atau Ishak? Tentunya yang kita yakini adalah Ismail. Ya. Berdasarkan dalil yang begitu banyak. Tapi ini memang khilaf sudah ada sejak dahulu. Ya. Kemudian ada pun orang-orang ahlul kitab. Mereka mengatakan yang disembelih Ishak. Jadi kita dan ahlul kitab sepakat. Yang disembelih adalah orang yang mulia. Hamba yang mulia. Sehingga mereka mengatakan yang disembelih Ishak. Kita kebanyakan ahlu sunnah mengatakan enggak, Ismail. Dan itu sudah perkara yang dipercaya oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini. Mengatakan yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya yang disembelih adalah Ismail, ya, bahwasanya Ismail tinggal di Mekah, sementara kejadian penyembelihan di Mekah. Ishak tidak di Mekah. Yang pertama. Jadi yang lebih tepat adalah Ismail. Yang kedua, seperti firman Allah, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang Ishak yang akan menjadi seorang nabi, ya. Kalau ternyata Ishak yang disembelih masih remaja, seakan-akan kabar gembira tersebut enggak ada faedahnya, karena Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya Ishak akan menjadi nabi. Nah, kalau ternyata Ishak mau disembelih sejak masih remaja, terus ya apa fungsinya Allah kasih kabar gembira dia akan menjadi nabi? Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Hud, ya, kata Allah, "Wabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub." Kata Allah, kami beri kabar gembira kepada Sarah tentang anaknya, dia akan punya anak namanya Ishak, dan setelah itu Ishak akan punya anak namanya Yaqub. Kalau ternyata Allah sudah beri kabar gembira bahwasanya Sarah akan punya anak namanya Ishak dan Ishak akan punya anak nama Yaqub. Setelah itu Allah menyuruh menyembelih Ishak, maka ini enggak nyambung. Ya gimana ya Allah, bukankah engkau telah mengabarkan Ishak bakalan jadi nabi? Kenapa sekarang disuruh disembelih? Ya. Maka yang benar bukan Ishak yang disembelih alaihissalam, tapi yang disembelih adalah Ismail. Yang mau disembelih adalah Ismail alaihissalam. Wallahu alam bishawab. Ya. Taib, inilah kisah penyembelihan Ismail dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang namanya hari Idul Adha. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ada peristiwa pembangunan Ka'bah yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Suatu hari di waktu yang lain, Ibrahim pun datang menengok anaknya Ismail, ya. Ismail sudah di waktu kesempatan yang lain. Ismail sedang di Makkah, waktu itu dia sedang mengasah anak panahnya dekat tempat Zamzam, dekat lokasi Zamzam. Dia sedang meruncingkan anak panah. Kemudian Ibrahim mendatanginya dan akhirnya Ismail melihat Ibrahim. Ya, akhirnya mereka saling berpelukan, saling melepaskan kerinduan karena Ibrahim datang sesekali aja. Datang sesekali, tidak senanti karena tinggal di Palestina. Ya. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya Ismail, innallaha amarani bi amrin." Wahai Ismail, sungguhnya Allah perintahkan aku dengan suatu perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qala wa tu'inuni, apakah kau ingin menolongku menjalankan perintah ini? Kau akan menolongku wahai Ismail? Qala wa u'inuka, aku akan bantu engkau wahai ayahanda. Apa perintah Rabbmu aku akan bantu. Qala fa innallaha amarani. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah memerintahkan aku an abni hahuna baitan. Allah perintahkan aku untuk membangun di sini Ka'bah, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin.
Ibrahim menunjukkan ke arah yang agak tinggi, ala mawhalah daripada yang sekitarnya. Qala fa inda dzalika rafa'al qawaida minal bait. Maka tatkala itu Ibrahim pun meninggikan al-qawaid, itu pondasi Ka'bah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijar wa Ibrahimu yabni. Ismail angkat batu, ya beratlah angkat batu, mungkin dari tempat jauh, belum mungkin dikotakkan, kerja berat. Kerja berat. Ka'bah besar, batunya dirapiin, disusun, kemudian dibawa kepada Ibrahim, ngangkat batu, kemudian Ibrahim menyusun. Ini kerjaan berat. Wa Ibrahim yabni, Ismail yang angkat batu, Ibrahim yang bangun. Hatta idza irtafa'al bina'u, tatkala bangunan sudah tinggi, ja'a bihadzal hajari fa wada'ahu lahu faqama alaihi. Karena Ka'bah harus tinggi, sementara Ibrahim sudah tidak sampai lagi tinggi, maka dia butuh pijakan untuk membangun Ka'bah tersebut. Nah, pijakan itu adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim, ya. Jadi kalau saya mau kasih ilustrasi, ya. Jadi misalnya ini Ka'bah, ya. Ka'bah dulu konon bentuknya seperti huruf D kapital, tapi kita anggap saja bentuknya kotak, ya. Jadi tatkala Ka'bah sudah mau ditinggikan lagi, sementara Ibrahim tingginya tidak sampai bisa mengangkat Ka'bah, maka dibawalah namanya makam. Makam ini tempat pijakan. Makam itu artinya sama dengan tempat berdiri. Bukan makam, ya, bukan makam. Orang salah paham dikira makam Ibrahim kuburannya Ibrahim, salah, enggak. Makam itu tempat berpijaknya Ibrahim. Ibrahim naik di sini agar bisa nyusun bata di atas. Bukan nyusun bata, nyusun batu. Jadi Ismail offer ke Ibrahim, Ibrahim taruh batu di atas. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka ini makam Ibrahim tentunya letaknya nempel, ini nempel, asalnya nempel dengan Ka'bah. Karena kalau jauh berarti Ibrahim harus lempar-lempar Ka'bah, enggak seperti orang main basket, tidak. Tapi dia dekat nempel sehingga dia bisa nyusun, nempel dia bisa nyusun. Kemudian tatkala dia menyusun, konsekuensinya kata Ibnu Katsir berarti makam Ibrahim ini berputar. Karena pindah batu, kemudian pindah lagi, nyusun lagi. Setelahnya ngambil batu dari Ismail, nyusun lagi, kemudian pindah lagi, terus putar-putar sampai balik kembali ke sini. Saya balik ke sini. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, makanya setelah kita tawaf, kita disunahkan untuk sholat di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Untuk mengingat bahwasanya Ibrahim putar ini waktu bangun apa? Meninggikan Ka'bah. Ibrahim mutar waktu meninggikan Ka'bah. Jadi itulah makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim dahulu nempel dengan Ka'bah. Tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala orang tawaf, ini makam Ibrahim nempel menghalangi tawaf. Jadi dulu kan mutawifin atau taifin sedikit. Taifin orang yang tawaf cuma sedikit. Jadi kalau ke sini harus belok begini. Jadi kalau jalan harus belok, muter gini. Setiap jalan harus muter begini karena melewati makam Ibrahim. Dulu sedikit. Akhirnya dengan istihad Umar dimundurin. Dimundurin seperti tempat sekarang. Jadi dimundurin ke belakang. Ya, dipindahin ke belakang. Ya. Dahulu bekas makam Ibrahim ini masih ada dulu. Di zaman Qatadah masih lihat bekas-bekasnya di zaman tabi'in, tapi yang sekarang itu bukan, itu cuma buatan aja, ya. Ya, yang benar bahwasanya sudah hilang asarnya. Di zaman dahulu masih kelihatan, tapi sekarang sudah enggak ada, sudah dibuat aja cetakan, ya. Makanya kelihatan besar kaki Ibrahim, besar kayak gitu, enggak, itu cuma cetakan. Dulu masih ada, tapi sekarang itu cuma cetakan aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah proses pembangunan Ka'bah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Tatkala Ibrahim membangun
Ka'bah, meletakkan batu di atas pondasi Ka'bah, dan juga dengan Ismail. Kemudian mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau ya maha mendengar doa dan maha mengetahui apa yang kami lakukan. Kata Ibnu Abbas, faja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait wa huma yaqulan. Perhatikan di sini. Maka keduanya, Ibrahim dan Ismail, membangun sambil memutari Ka'bah. Jadi karena disusun satu-satu, mutar bareng-bareng terus sampai selesai. Wa huma yaqulan, dan mereka terus sambil mengucapkan. Jadi doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, mereka ulang-ulang. Ya Allah, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar permohonan kami dan Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Subhanallah. Makanya ada seorang salaf waktu membaca ayat ini, ya, dia berkata, subhanallah, bagaimana, lihat, unzur ila Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Yabni baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amrir Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kekasih Allah, membangun rumah Allah, yang perintah Allah langsung. Tsumma yakhafu alla yataqabbalu minhu Rahman. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima amalannya. Tidak ada pede-pedean. Tenang, oh, saya kekasih Allah, saya yang bangun rumah Allah, Allah perintah saya langsung pasti diterima. Enggak. Bahkan mereka berulang-ulang mengucapkan Rabbana taqabbal minna, Ibrahim dan Ismail. Maka seorang husnudzon kepada Allah, berharap, tapi juga jangan pede bahwasanya saya pasti beriman, saya pasti masuk surga. Ya akhi, kita enggak tahu amal kita terima atau tidak. Saya ini berdakwah, saya enggak tahu amal saya diterima oleh Allah atau tidak. Tapi saya husnudzon, Allah Maha baik. Tapi pastikan bahwasanya saya pasti ikhlas berdakwah, bahwasanya saya pasti diterima amal saya, enggak ada yang bisa memastikan. Ibrahim saja mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Mau ria apa? Enggak ada orang tatkala itu, enggak ada yang mau ria mau sama siapa, enggak ada. Mereka berdua saja. Kerjaan berat. Allah langsung perintah, tidak main-main. Nabi, kekasih Allah, tetap saja berdoa. Jadi kita harus tahu diri bahwa kita tuh jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki. Ya. Saya ingatkan, seorang semakin bertakwa kepada Allah tidak semakin pede. Ya sudah, dia beriman, dia husnudzon kepada Allah, tapi jangan saya pasti ini, kita ini siapa? Kita ini siapa? Makanya saya sungguh aneh. Kemudian ada yang mengatakan, tenang, nanti kalau saya di surga, saya tidak akan masuk surga sampai murid-murid saya semua masuk. Ya, ente siapa nanti? Satu lagi mengatakan, tenang, saya akan bawa tangan Bapak, gandeng tangan Bapak menuju surga. Ente siapa? Ibrahim saja seperti ini, alaihissalam. Akhirnya, jadi ini disyariatkan kita kalau selesai beramal soleh, kita boleh berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku. Seorang mungkin dia habis bersedekah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah sedekahku. Mungkin dia habis ibadah tertentu, berbakti sama orang tua, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah baktiku kepada orang tua. Kita enggak tahu amal kita terima atau tidak. Dan kita bilang begitu agar kita tidak riya. Karena kalau Allah terima, kita dijauhkan daripada riya. Kita dari ujub, dari orang ujub, ya, bangga dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian setelah Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, berserulah, berkumandanglah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Jadi Allah suruh Ibrahim mengumumkan kepada manusia untuk berhaji. Tidak ada orang waktu itu, ya. Orang cuma sedikit, ya. Maka Ibrahim berkata, Ya Rabbi, wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfudhuhum. Ya Rabbku, bagaimana aku bisa menyampaikan ini semua kepada manusia sementara suaraku tidak sampai kepada mereka? Manusia di atas muka bumi, Ibrahim cuma di situ pakai apa? Mic tidak ada, medsos enggak ada, terus bicara bagaimana? Kata Allah, nadi wa alainal balak. Tugasmu sampaikan, kami akan sampaikan ke hati-hati mereka. Maka Ibrahim pun naik di atas makomnya. Kemudian dia berteriak, Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabbmu telah membangun rumahnya, Ka'bah. Fahujjuh, maka datangilah. Maka setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke Ka'bah, untuk tawaf, maka telah sampai kepadanya suara Ibrahim alaihissalam.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa tawaf kembali di Ka'batullah. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibrahim setelah bangun Ka'bah dengan Ismail, dia pun pulang. Akhirnya yang berdakwah di kota Makkah adalah Ismail alaihissalam. Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum, kemudian dia beranak pinak, ya. Kemudian kisah selanjutnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, ternyata kemudian suku istrinya, suku Jurhum, akhirnya menguasai Ka'bah. Kemudian anak-anak Ismail tidak diperdulikan, tercerai-berai, ya. Kemudian berganti dengan pimpinan lain. Kemudian Jurhum melakukan kerusakan di Ka'bah sampai ada yang berzina di Ka'bah, ya. Kemudian dirubah jadi patung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kerusakan, ya. Sampai akhirnya muncullah seorang bernama Qusay bin Kilab, ya, salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dialah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberapa, yang kelima atau yang keenam, ya. Baru dia mengumpulkan lagi anak-anak Ismail yang tercerai-berai. Semua keturunan Ismail dikumpulkan Quraisy, kemudian mereka pun menyerang dan menguasai kembali kota Mekah yang telah direbut kekuasaannya oleh orang-orang selain mereka. Demikian saja, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan besok dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.